Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Tiffany Fadela Heriati and my partner are Muhammad Alfian Habibullah, Eka Tata, and Muhammad Najmuddin. We are from group 2. We will present about conditional sentence. And the first will be explained by Muhammad Najmuddin. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Right now I will explain about conditional sentence. So I use Indonesian language to make easier to understand you to this material. Conditional sentence ini bisa disebut sebagai kalimat pengandaian. Pengertian dasarnya itu kalimat majemuk yang berisikan suatu pengandaian atau imajinasi atau suatu kejadian yang belum terjadi karena masih dalam perandai-andaian atau dalam bayang-bayang pikiran. Seperti ini contohnya. Jika aku banyak uang, aku akan kaya. Jika aku punya motor, saya akan pergi kemana-mana. Gitu. Untuk kalimat hubungnya atau conjunctionnya itu cuma satu, yaitu if. Jadi ciri-ciri conditional sentence adalah ada if-nya. Conditional sentence ini dibagi menjadi beberapa tipe. Yang pertama adalah tipe 0, yang kedua tipe 1, yang ketiga tipe 2, yang keempat tipe 3. Untuk rumusnya adalah if clause plus main clause. Bisa juga dibalik menjadi main clause plus if clause. Sebelum kita masuk ke materi ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang sentence dan klausa. Jadi sentence itu adalah kalimat. Kalau dalam bahasa Indonesia ciri-ciri kalimat itu subjek dan predikat. Kalau dalam bahasa Inggris predikatnya diganti verb. Jadi subjek itu adalah pelaku yang melakukan kegiatan, sedangkan verb itu kegiatan yang dilakukan. Seperti itu. Contohnya ini, I run. Ini sudah menjadi kalimat, tapi kalimat sederhana. Kalau tambahin objek dikasih spesifik lagi, in the morning. Saya berlari di pagi hari. Benar, subjek verb. Ini sebagai objek atau anak. Itu. Ciri-ciri lain suatu kalimat itu diawali dengan huruf kapital. Apa itu huruf kapital? Huruf kapital adalah alfabet yang besar seperti A, B, C, D sampai Z. Jadi hurufnya besar-besar semua. Kalau huruf kecil itu tidak diperbolehkan. Tuh. Biasanya juga diakhiri dengan tanda baca seperti titik, tanda tanya, dan tanda seru. Seperti itu. Untuk klausa ini sama seperti kalimat, bedanya cuma klausa itu tidak diawali dengan huruf kapital, juga tidak diakhiri dengan tanda baca. Ciri-cirinya juga subjek dan verb. Klausa ini dibagi menjadi dua, yang pertama yaitu main clause atau induk kalimat, dan subclause atau anak kalimat. Main clause ini bisa berdiri sendiri, sedangkan subclause tidak bisa berdiri sendiri. Atau definisinya itu main clause itu kalimat yang dijelaskan oleh subclause. Subclause itu kalimat yang menjelaskan main clause. Seperti itu. Ciri-cirinya pun juga beda. Kalau main clause itu cuma subjek dan verb. Sedangkan subclause harus diikuti conjunction atau kata hubung. Jadi cuma gini, conjunction plus subjek plus verb gitu. Contohnya I am angry because you punch me. Saya marah karena kamu memukulku. Nah, I am angry ini disebut main clause karena dijelaskan oleh because you punch me. I am angry karena apa? Karena di
dirangkul oleh dia. Kita lihat ciri-cirinya. Kalau main close kan subjek dan verb, benar. Subjek an-nya menjadi verb. Lalu ini because you punch me adalah subclause karena diikuti oleh conjunction. Conjunctionnya adalah because, you-nya sebagai verb, punch sebagai verb. Seperti itu. Jadi I am angry ini menjadi main clause-nya. Sedangkan because you punch me sebagai subclause. Kita kembali lagi ke materi ini. Materi ini if clause-nya ini sebagai subclause atau yang menjelaskan main clause-nya. Begitupun sebaliknya. Contohnya ini. Ini kan kita masuk ke kalimat pengandaian atau kalimat yang masih diandaikan, masih dalam bayang-bayang pikiran gitu. Masih belum terjadi. If I were Bill Gates, I will be a millionaire. Nah, ini if I were Bill Gates-nya ini menjadi subclause-nya yang menjelaskan. Yang menjelaskan apa? Yang menjelaskan I will be a millionaire. Gini, kalau subclause-nya di awal harus dibatasi dengan koma. Jadi tidak boleh langsung gitu. Harus di sambungkan oleh tanda baca koma. Ya. Jadi if-nya ini adalah sebagai conjunction. I-nya sebagai subjek, were-nya sebagai verb. Bener kan? Conjunction subjek sebagai ini sebagai subclause. Sedangkan ini I will be a millionaire. I will be a millionaire. I-nya ini menjadi subjek. Mana yang verb, will atau be? Yang benar dua-duanya juga verb. Will sebagai verb auxiliary, be sebagai verb ordinary. Seperti itu. Ini sebagai subject, yang ini sebagai main clause. So the example in this one, yang contoh kedua, contoh rumus kedua, I will be a millionaire. If I were hard. Saya akan menjadi seorang milioner jika saya bekerja dengan keras. Nah, ini main clause-nya berada di depan. Saya akan menjadi milioner. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena tidak diawali oleh conjunction. Jadi subclause itu selalu diawali dengan conjunction karena menjelaskan kalimat ini. I will be a millionaire. I-nya menjadi subjek, will be-nya menjadi verb. Kalau if nih, if I work hard, ini menjelaskan tentang I will be a millionaire. If-nya sebagai conjunction, I-nya sebagai subjek, work-nya sebagai verb. Seperti itu. Oke, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Waktu dan dipersilahkan. Yang pertama ada tipe zero atau yang biasa kita sebut sebagai zero conditional tenses. Tipe kalimat ini digunakan ketika
hasil atau konsekuensi dari kondisi terwujud, alias memaparkan sebuah kebenaran atau general truth dan fakta ilmiah ataupun fakta kebenaran umum lainnya. Lebih gampangnya digunakan untuk mengungkapkan suatu fakta dengan rumus jika titik-titik maka. Tipe ini mempunyai rumus, yaitu simple present plus if plus simple present. Contohnya yaitu I feel sick if I eat too much. Tentunya di sini kalimat ini adalah kebenaran umum, di mana ketika kita memakan terlalu banyak, maka kita akan merasa sakit seperti sakit perut dan lain sebagainya. If juga bisa digunakan di awal kalimat seperti if I eat too much, I feel sick. Jadi hanya menambahkan koma di tengah saja dan membolak-balik kata yang di depan yang di belakang ke depan dan yang depan ke belakang. And the second is type 1. A first conditional sentence merupakan bentuk kalimat pengandaian yang digunakan ketika hasil atau konsekuensi memiliki kemungkinan untuk terjadi di masa depan. Jadi bisa jadi terjadi atau bisa enggak gitu. Hal ini bisa terjadi karena masih realistis atau masuk akal untuk kemungkinan pengandaian itu terjadi. Maka dari itu, first conditional sentence menggunakan kalimat dengan simple future. Rumusnya yaitu simple future plus if plus simple present. Contohnya yaitu if it rains, I will stay at home. Jika hujan, maka saya akan stay di rumah. Jadi ini seperti masih mendung. Jadi kita tidak tahu yang akan datang, tahu hanya mendung ataupun akan hujan. Maka kalimat tersebut menggunakan first conditional sentence. Oke, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai conditional sentence tipe 2 dan conditional sentence tipe 3. Tapi sebelum kita melanjutkan materi, mari kita mereview ulang tentang pengertian dari conditional sentence. Jadi pengertian dari conditional sentence merupakan kalimat majemuk yang berisikan kondisi mengenai sebuah kalimat pengandaian. Kalimat pengandaian dalam bahasa Inggris biasa diawali dengan kata if. Kata if ini menunjukkan bahwa kalimat itu belum terjadi. Dalam conditional sentence menggunakan if clause plus main clause. Jadi if clause ini bagian dari kalimat pengandaian, sedangkan main clause ini merupakan akibat dari kondisi pengandaian tersebut. Selanjutnya saya akan melanjutkan tentang conditional sentence tipe 2 atau second conditional sentence. Jadi second conditional sentence merupakan tipe kalimat pengandaian yang digunakan ketika hasil atau konsekuensi hanya memiliki harapan terwujud yang sangat kecil, walaupun kemungkinannya itu sangat kecil untuk terjadi. Jadi bisa dikatakan, kalimat pengandaian tipe 2 ini belum tentu terjadi, namun juga bisa terjadi. Rumus yang digunakan dalam second conditional sentence yaitu if plus simple past atau were, would, could, plus bare infinitive. Penggunaan would, could ini berfungsi untuk menjelaskan berapa besar sebuah kalimat pengandaian itu bisa terjadi. Contoh kalimatnya yaitu if plus were
Contoh kalimatnya yaitu, if I were you, I would continue my study, and if I had the time, I would go with you. Untuk conditional sentence tipe 3 atau threat conditional sentence, yaitu merupakan sebuah kalimat pengandaian ketika sebuah kondisi itu tidak mungkin terjadi, sama sekali tidak mungkin terjadi, atau tidak mungkin terwujud. Hal ini karena kondisi ini menunjukkan bahwa sesuatu yang sangat mustahil atau sebuah kata-kata mimpi atau sebuah imajinasi seseorang. Dalam tipe kalimat pengandaian yang ketiga ini membentuk kalimat penggunaan past perfect. Okay, thanks before. Next, we continue to our material today. I will explain review on the material that have been presented by all the presenters before. In this occasion, you can see on the screen there are several questions that implements to our material today. Okay, for the number 1, if I blah 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 you, I would look for my patient to find a new career. You can analyze this question is categorized as a conditional type 2. Why can I say that? You can see the keyword is located on would look. The formula for the conditional sentences type 2 is if you find it a conjunctional if and then followed by simple past and then continue with a grammatical simple past future, and would look categorized as a simple past future. So the best answer for the number 1 is B, verb. And then that's the meaning of this question is, jika saya adalah kamu, saya akan mencari pekerjaan yang baru dan sesuai dengan passion saya. Passion maksudnya adalah minat atau bakat. And then for the number 2, with the question, if the students had gotten enough sleep, G, blah, 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 difficulties in reading the material. From these sentences, it can be classified by conditional sentences type C. Well, you can say that because you can see the keyword for this sentence is located on the past participle on that. Had gotten, it categorized as a past perfect or past participle. So the best answer for the number 2 is A, wouldn't have faced it, because the formula for conditional sentences type 3 is, if you find it a conjunctional if, it's continued by a past perfect and then continue again with would and then have and then past participle. And then that's meaning of the number 2 is, jika saya seorang murid dan saya tidak cukup dalam tidur, maka saya akan mendapati suatu kesulitan yang sangat banyak. Itu untuk faktanya. Jika kalau meaningnya dari kalimat kedua ini, jika saya murid dan saya cukup akan tidur, maka saya tidak akan menemukan berbagai kesulitan pada suatu pelajaran atau materi. And then next questions for the number 3. Your sisters blah 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 to you if you don't stop yelling at her. You can see this question using a grammatical simple present tense. So it can be categorized as a conditional sentences type 1. So the best answer for the number
3 is A, won't be nice or will not be nice. Why can I say that? Because the keywords for this question is located on the words dog, stop. So, the best answer is won't be nice. Won't be nice is categorized as simple future. And then on the last question, if you cook vegetables for a long time, they lose their nutrients. You can see the keyword from the last question is located on cooked vegetables. Cooked categorized for grammatical simple present tense. The sentences using a verb infinitive. So the best answer for the last question is A, lose the nutrients. And for the meaning of the last question is jika kamu memasak sayur-sayuran yang terlalu lama, kamu akan kehilangan dari nutrisi yang ada di dalam sayuran tersebut. And then in short, we can conclude that the formula for the conditional sentences is for the type 0, if you find it a conjunction if, so it will be followed by simple present and simple present, but simple present in this type 0 is verb infinitive atau tidak menggunakan s or es, without s or es. And for the type 1, it categorizes type 1 if you find it conjunctional sentences if followed by simple present and then continue with a simple future. And for the type 2, the formula is if you find it a conjunctional if followed by simple past and then modal past, like is such as like would, could, might, and then continued by verb infinitive atau verb 1 without es or s. And then for the type 3, the formula is if you find it a conjunctional sentences if followed by past perfect and then past modal such as would, should, could, might, and then continue by have and the past participle or verb 3. And for the fact themselves, for the type 0 and type 1, it can be still occur, while the type 2 and type 3 cannot be occur. And then for the tenses and for the fact for the tenses, it will be forward. For example, for the type 3, conjunctional sentence type 3 using a past perfect sound the fact change forwards to simple past atau jika suatu kalimat tersebut menggunakan struktur kalimat simple past perfect, jadi kembali ke simple past untuk faktanya kalimat pengandaian tersebut. And then I think it is enough from us. Thank you for listening, and I hope you enjoy to listening and watch to our video groups. See you.